ngamen? Pernah. Itu tuh pas Ini nggak cerita awak. ini asli ya. Ngamen. Oke, welcome back Maniac Racing Indonesia. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol bareng racing sesuai permintaan sobat-sobat Maniac Racing semua yang kemarin request bersama Mas Alvan Imas Dwinanda atau Alvan Cebong. Di episode kali ini akan diturutin. Oke. Nah, di sini tuh udah bersama Mas Alvan Imas Dwinanda. Halo Mas Alvan. Gimana nih kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Sehat. Nih kita karena kemarin tuh sibuk di rumahnya itu karena habis nikah, jadi kan baru sempat ke Jogja nih ya Mas ya. Benar. Nah baru tuh Mas Alvan juga baru nyempetin waktu buat baru ke Jogja, baru ke hari maaf ya sampai Jogja Mas. Senin pagi Sampai Jogja. Oke, karena kemarin sibuk nyeting dan ini weekend. Hari ini baru kita turutin. Oke. Kita ngobrol nih karirnya Mas Alvan Cebong nih. Oke. Kan buat teman-teman mungkin yang banyak belum tahu ya, sebelum menjadi pembalap seperti saat ini nih Mas, itu pernah kerjakah apa gimana itu Mas sebelum jadi pembalap? Sebelum jadi pembalap ya pernah jualan di warung. Ya jadi ngelayanin di warung. Ngamen. Pernah ngamen sampai pernah ngamen? Pernah. Itu tuh pas Ini nggak cerita awak. ini asli ya. Ngamen. Terus ibu kan dulu jualan usus apa yang disunduk-sundukin gitu. Ngantar-ngantar sambil jaga warungnya orang. Ya pernah dilakuin semua, jualan koran. Kalau boleh tahu itu pas waktu itu tuh di tahun berapa sih Mas? Di tahun berapa itu berapa? 2012 antara 2010 2011. 2010 atau 2012 itu sempat jualan dan sempat ngamen juga itu. Karena pada saat itu emang perekonomian itu Benar. sebelum ada ya Mas ya, bantu ekonomi keluarga gitu ya Mas ya. Masih sekolah. Berarti pas saat itu dia masih sekolah nih, pulang sekolah terus ngelanjutin jualan, nganterin usus, malamnya jualan. Wow, itu sosok anak yang bisa dibilang berbakti ya kepada orang tua ya guys ya, Mas Alvan ini. Nah, terus setelah itu Mas Alvan Cebong itu bisa cerita sedikit nih, masuk ke dunia racing itu pertamanya seperti apa setelah jaga warung, ya. Misalnya masih anak-anak biasa seperti pada umumnya itu? Ya emang dari kecil sih Mas, hobinya lihat GP kayak gitu. Maksudnya terinspirasi dari GP gitu. Kapan ya bisa seperti ini? Mungkin kalau seperti ini kayak GP ini jadi pembalap kayak gini gitu. Ya akhirnya keturutan juga terus dulu ada yang nawarin untuk belajar, ya udah dilakuin aja. Pas lagi perekonomian masih susah gitu. Nah. ya apa ya yang harus dilakuin kalau susah. Apa aja ya, asal hal aja Mas ya. Oke, benar. Nah, itu kan dari jualan koran, jaga warung, terus masuk ke dunia racing, itu prosesnya dikenalin orang kah atau mungkin sekitar teman-temannya Mas Alvan itu? Ya sekitar teman-teman gitu, balapan nyeting dulu berapa minggu, terus liaran tapi liaran cuma bentar, Mas langsung disuruh ke Tuban sama orang Tuban itu yang ikut resmi, dipelajarin sama orang Tuban, terus dipelajarin ke Pak Cong itu. Berarti awal-awal itu dikenalin sama orang Tuban itu? Iya, RA Speed
RA Speed itu. Oke. Nah itu pertama nih kan abis udah dikenalin terus diajarin naik motor tuh dengan siapa tuh Mas? Apa Diajarin naik motor nih sama apa? Mungkin ada teman-teman kayak trek-trekan gitu Mas, Dia- awalnya gitu. berarti apa trek-trekan biasa dulu gitu. Kan pasti kalau trek-trekan juga banyak orang-orang racing kan Mas. Ah, Dan juga banyak orang yang lihat gimana sih ini bisa dibimbing apa enggak, mungkin kayak gitu. Yang saya alami sekarang kan kayak gitu, mungkin dulu aku kayak gitu. Terus dikenalin lah sama Pak Cong Speed Malang. Malah Oke, terus tim pertama Mas Alvan Cebong. Kolor hijau Kolor hijau tim pertama. pertama kan RA Speed, cuma itu tadi kan punya tiker sama FU standar aja. Nah itu Pas terus, kolor hijau itu full. full Pertama naik motor itu ya 4 taka dulu apa 2 4 langsung 2 tak. satu dulu diajarin cuma 155 tune up sama FX udah itu terus 1 tahun terus ya. Cuma kadang kan banyak orang yang bilang apa nggak bosan belajar itu terus gitu. Ya mungkin itu biar hafal dulu, memahami karakter mesin, suruh memahami, mungkin itu. Kolor hijau sempat, nah itu kan tim pernah viral. Nah itu bagaimana sih Mas perasaan Mas Alvan Cebong membawa nama bendera kolor hijau waktu itu? Ya bangga dan terima kasih udah direkrut menjadi pembalapnya kolor hijau. Terima kasih buat Bos Angga gitu. Karena bagus dia mendidiknya sama Pak Cong juga bagus Mas. Kalau boleh tahu nih cara penjajaran didik Bos Angga nih ke pembalap-pembalapnya kah, ke rider apa ke tim-timnya itu seperti apa sih Mas? Mungkin Ya, teman-teman kan ada yang satu, belum tahu juga. Dulu satu fisik, terus nggak boleh minum, sama liatin YouTube perkara lampu itu Mas. Udah itu terus makan sehari-harinya juga itu terus. Dia nggak pulang 1 tahun, ya 1 tahun nggak pulang di Malang terus. Berarti Pulang hari raya. bener-bener kayak Prosesnya. prosesnya emang gitu ya. Jadi benar-benar kalau ada peribahasa atau mungkin teman-teman sering menjumpai kata-kata proses tidak mengenai hasil, percaya Mas? Percaya. Ya, percaya. Karena ini udah dibuktikan sama Mas Alvan Cebong sendiri dulu pas zamannya merintisnya bisa sampai konsisten gitu Mas. Menurutnya juga susah. Bisa sampai sampai sekarang nama Alvan Cebong di dunia drag bike itu udah dibilang besar banget gitu. Nah setelah kolor hijau Mas itu kolor hijau langsung ke SJP Bos Adi. SJP. Nah, Bos Adi kan dulu SJP, sekarang ganti Apen. Nah itu berapa tahun udah setia sama Apen. Nah itu kan dari Bos Angga ke Bos Ade itu buat kenalnya itu gimana itu? Kalau Bos Ade dulu dia kan aku balap sentul sama Tomo. Thomas. Nah, naik FC-nya Bos Ade juga main, motornya tuh udah kalah sama orang-orang. Jadi nyariin bengkelnya Alvan itu di mana. Akhirnya ketemu di Pak Cong Bos Ade minta saya ini yang udah serain Bos Ade. Akhirnya Sampai sekarang. Ya kayak keluarga sekarang Mas. Nggak ada nilai. Bos Ade itu bilang kayak bapak ya. Ya kayak bapak, motivasi apa, curhatnya apa ya ke Bos Ade nggak ada. Dibanding ya jarang-jarang juga misalnya bos tim seperti Bos Ade gitu ya Mas. Ini Mas Ibung itu kalau boleh tahu nih dari berapa bersaudara sih? 2 bersaudara. Anak keberapa? Anak kedua. Anak terakhir. Oke. Kakaknya itu cewek apa cowok? Cowok. Pembalap juga? Bukan. Pegawai aja. Oh, tak kira. Pegawai semua Mas, ibu juga pegawai dulunya. Kira keluarga 2 bersaudara pembalap semua. Berarti pembalap cuma Mas Alvan. Oke. Ini kan sudah berkarir dari 2012 sampai 2020 itu 9 Ya dulu kan ikut MBKW juga. Kan motor CP belum lengkap, ikut MBKW
Nah, itu udah bisa dibilang 8 tahun berkarir di dunia drag race. Nah itu suka dukanya seperti apa sih Mas? Ini jadi pembalap kan kadang kita tahun ini ikut tim ini, tahun depan ikut tim ini. Nah itu kan membawa nama-nama bendera tim-tim itu kan ini kalau aku pikir itu nggak mudah Mas. Jadi suka dukanya seperti apa Mas? Sukanya ya kalau menang, terus profesional bosnya juga suka kan Mas, maksudnya lakuin dengan tulus hati gitu. Ya kayak di kemarin kayak pindah ke Penceng gitu kan, ya di Sumber Agung gitu, ya kan banyak dukanya daripada bisa cerita sedikit nih dukanya jadi seorang pembalap profesional itu seperti apa sih Mas? Profesionalnya ya yang kita lakuin dalam bidang balap harus gimana gitu, nyeting dulu sebelum balap, jauh-jauh hari nyeting dulu, nyeting ya. Kalau dukanya ya kayak jatuh. Mungkin ada juga yang bos-bos nggak jelas itu mungkin. Wah. Itu duka juga ya Mas, termasuknya ya pengalaman. Ya duka itu membawa pengalaman biar kita nggak ke jalan itu lagi gitu. Seperti itu lagi. Ya udahlah, ikhlas. Ilmunya ikhlas. Karena ikhlas sama sabar kalau menurut aku itu beda tipis Mas. Kalau sabar belum tentu ikhlas. Kalau sabar ya udah sabar, tapi belum tentu ikhlas. Kalau ikhlas ya udah. Udah. Nah jadi seperti itu guys. Suka duka menjadi pembalap. Ini suka duka menjadi Alvan Cebong selama kurang lebih 8 tahun menjadi seorang pembalap profesional. Nah, mungkin selama 8 tahun menjadi pembalap profesional itu mungkin ada suatu momen Mas Alvan itu berada di titik terendah. Itu tuh buat bangkit lagi tuh susah. Seperti apa itu? Susah. Kalau udah orang habis tinggi jatuh susah, bangunnya juga susah. Ya pengalaman saya. Ya harus semangat terus belajarnya tinggi. Mungkin support orang-orang sekitar pas lagi jadi Mas Alvan Mas Jabra di titik terendah. Mungkin support lingkungan terus teman-teman sekitar itu seperti apa? Kalau teman ya ada yang support, kadang ya ada yang hilang pas lagi titik terendahnya kita. Ya itu tadi ya nggak usah benci lah sama teman, cuma ya cukup tahu gini, nggak usah benci. Jadi ya cukup dialamin sendiri. Ya kan kita pasti bisa menilai teman yang support pas kita di bawah. Pas di atas kan pasti kelihatan Mas. Teman-teman yang sejati ya terutama yang selalu support ya tetap bos dari Aben itu yang selalu support saya di waktu titik terendahnya saya juga, ibu sama bos Ade sama manajernya Aris atau itu udah jadi seperti itu guys, orang-orang terdekat. Nah ini menurut Mas Alvan peran sosok teman selama ini seperti apa sih teman-teman itu, maksudnya biar mungkin buat motivasi semua buat teman-teman sobat Maniac Racing semua itu, kita kan kadang pas saat di bawah itu kan banyak teman yang ada yang ngerangkul itu mungkin bisa dibilang bisa dihitung pas lagi rendah. Kalau pas lagi di atas juga banyak Mas yang ngerangkul, semua mungkin yang nggak kenal jadi teman gitu ya, pengalaman saudara juga kan. Kehidupan namanya kehidupan. Mungkin ada Mas Alvan kayak gini dari dulu disupport dari orang tua nggak sih Mas? Dari pembalap dulu nggak, awalnya lari hindar dari orang tua gini.
karena aku juga ya pengen mewujudkan cita-cita. Mungkin orang tua Mas Alvan memandang balapan itu, racing itu kriminal. Jalanan kan ya nggak mesti jalanan itu jelek, nggak mungkin. Pasti banyak pengalaman, banyak apa jalanan juga Mas. Jadi Mas Alvan membuktikan kepada orang tua kalau inilah pembalap, sebagai seorang pembalap dan itu berkecimpung di dunia racing itu nggak kriminal. Berarti membuktikan itu Mas. Ya. Itu mulai didukung dari sama orang itu tahun berapa Mas? Semenjak orang tua tahu kalau prestasinya Alvan nggak gimana dan menghasilkan apa gini, ya pasti didukung Mas. Dan kalau nggak didukung juga pasti Alvan juga ngelakuin gitu, dan kan pasti tahu ngelakuin. Otaknya Alvan juga pasti lah didukung. Saat Alvan memberanikan itu, orang tua itu tahu sendiri atau emang Mas Alvan itu laporan ke orang tua? Kan namanya sosmed kan Mas. Aktif juga di sosmed orangnya. Setelah tahu prestasi yang udah diraih dan itu orang tua mendukung. Gimana sih tanggapan bapak atau ibu? Bapak belum pernah lihat kalau anaknya seperti ini, belum pernah. Ya kan bapak sudah almarhum. Oh iya. Cuma ibu aja. Bapak tahu almarhum bapak itu meninggal itu Mas Alvan pada usia berapa? Pada usia 21 atau 22. Jadi sebelum mengenal racing. Ya sesudah, cuma kan apa cuma nggak pernah ke bapak, ya agak menyesal juga nggak pernah ketemu bapak. Mungkin ada pesan bapak mungkin yang masih diingat Mas Alvan? Ya pesannya juga cuma jangan takut itu di jalan gitu. Lakuin apa yang kamu pikirkan, ya udah lakuin. Sebenarnya Mas Alvan itu pengen membuktikan ya, sebenarnya prestasi selama ini yang diraih, yang lika-liku kehidupan yang sekarang sampai Alvan sekarang itu pengen buktikan ke bapaknya. Ya pasti Mas, kalau itu pasti ingin membuktikan sama orang kalau aku juga bisa ngelakuin itu seperti orang lakuin balapan gitu, pasti saya bisa. Masih Optimis aja lah. Gini Mas Alvan, buat kasih tip nih buat teman-teman yang lagi merjuangin cinta, merjuangin seseorang yang disukai. Ya kalau udah srek ya udah nikahin aja. Kalau bertentangan dengan orang tua ceweknya